Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok jadi lupa hari apa ini Mbak Agia? Ini hari Selasa ya Mbak Agia? Iya betul. Ya oke, hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023. Mhm, mhm. Udaranya masih mendung di luar, saya nggak tahu di tempat Anda seperti apa, tapi matahari sudah mulai keluar, tapi tetap saja suasananya sangat sejuk ya. Jadi Ya. memang bulan Desember, Januari, dan biasanya sampai Maret itu nanti masih akan ada hujan turun, dan biasanya tentu saja hujan ini harusnya sebuah Mhm, keberkahan. Tapi karena ya memang alam kita sudah banyak yang rusak gitu ya Mbak ya. Jadi mhm, hujan itu mhm. menyebabkan banjir di mana-mana ya. Ekosistem kita sudah rusak. Jadi kita lihat Ya. saudara-saudara kita di Semarang itu dulu dahsyat sekali ya. Itu jadi sudah lautan, sudah kota Semarang jadi lautan air ya Mbak jadinya ya, Betul. ya, lautan air lah, bukan lautan air. itu tentu saja mudah-mudahan sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Mhm. Semarang diberi, dan sekitarnya bukan hanya Semarang, itu Ya. diberi tetap kesehatan, kekuatan, dan jangan lupa sekali lagi kita bangun solidaritas ya. Kalau Mhm, ada teman-teman yang sedang mengalami bencana begini, mhm, walaupun Anda punya kelebihan sedikit, tetap terus mhm. berkontribusi, karena saya kira itu dalam situasi sekarang itu penting solidaritas Ya. antar sesama anak bangsa itu. Mhm, Dan seperti biasa kita akan ajak Anda ngobrol, membaca berita di balik mhm. berita dalam program Off the Record, masih terus bersama saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Mohon maaf kalau ada suara-suara itu kucing ya. Sering kali komen dari teman-teman off the record ini menanyakan gitu, kucingnya mana? Gitu ya mereka suka suka ikut ingin bersuara begitu. Tapi Ya, memang ya, ya. tidak tampak. Oke, jadi yang Saya bisa juga mohon maaf dulu, boleh nggak? Saya mohon maaf dulu juga. ya, ya. Itu mohon maaf kalau suara saya banyak yang komentar kok suaranya nggak bindeng gitu. Iya, memang kena flu dalam beberapa hari ini. Ya, memang udara sedang berubah, tapi ini bukan dampak ya sebenarnya. Tapi maksud saya waktu itu tentu Anda ingat masih ada senior aktivis Bang Ridwan Saidi wafat ya pekan lalu gitu ya. Betul Mhm. hari Ahad juga waktu itu beliau, dan sudah lebih dari sepekan gitu, dan biasa di sana saya kehujan-hujanan gitu. Rupanya sampai sekarang masih terus pileknya belum sembuh. Tapi insya Allah tetap semangat, dan terima kasih untuk doa-doanya juga, terima kasih untuk perhatiannya gitu. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker walaupun Pak Jokowi udah nggak pakai masker kemarin. Ya. Iya, iya. Sepertinya masker itu sebenarnya sudah harus memang digunakan ya Mas Ersu ya, Ya terutama dong, iya, ya. terutama di musim ya memang kalau di musim panas itu karena debu-debu. Di musim hujan ini pun buat yang sensitif keadaan paru-parunya begitu ya, dengan keadaan lembab di luar kita memang disarankan oleh dokter untuk tetap memakai Ya, masker. kalau Anda lihat tradisi di Jepang, ya itu pasti dulu, zaman mungkin Anda nggak terlalu Mhm. menyadari ya. Di Jepang itu orang flu sedikit atau badan nggak meriang sedikit, mereka tetap tetap beraktivitas, ya, karena mereka memang etosnya orang Jepang itu sangat kuat, itu etosnya pada gambate atau gambare ya, saya lupa itu istilahnya Yang itu ngerti. ya. Ya, gambate ya Mbak ya. Iya. Ya itu Mhm. mereka tuh jadi waktu katanya gitu, anak sejak kecil mereka dididik itu kalau cuman meriang-meriang dikit dan sebagainya nggak boleh bolos sekolah, nggak boleh izin sekolah, harus tetap berangkat ke sekolah. Jadi dan itu etos itu memang luar biasa sekali etos mereka. Jadi ketika mereka sakit-sakit pun orang Jepang itu nggak gampang mencari izin surat dokter gitu. Di kita nggak sakit pun berusaha cari izin ke dokter untuk tidak masuk. Nah dari situ kemudian mereka menggunakan apa ini apa namanya masker gitu ya kan, kalau di kereta-kereta tempat umum tuh orang sebelum COVID orang Jepang udah terbiasa menggunakan masker itu. Jadi etos itu menurut saya kita mulai transisi begitulah. Kayak kalau Pak Jokowi yang nggak pakai masker kalau beliau sakit dan sebagainya kan di dokternya ada, dokter presidennya lengkap gitu. Kalau Anda ikut-ikutan gaya Pak Jokowi ya ya jangan dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Walaupun kemudian saya kira itu pusing. Menteri Kesehatan kan mengingatkan kalau di tempat di Iya. kerumunan, di tempat tertutup gitu kan, itu kemarin saya juga lihat kan, kelihatannya wartawan di istana iseng juga untuk menanyakan kepada Pak Menteri Kesehatan di istana juga kan, paginya Pak Jokowi berkunjung ke pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu kan tertutup pasarnya ya Ya. Mbak ya. Terus Mhm. kemudian kerumunan orang juga banyak di situ, tapi Pak Jokowi sama Pak Gubernur giveaway Pak Beru Budi itu nggak pakai masker gitu. Sementara apa pengawal-pengawalnya semua pakai pakai masker, dan Ya. terus ketika ditanya oleh wartawan ya kan dia bilang Pak Menteri Kesehatan bilang saya nggak ngikutin. Tapi ya mungkin beliau sehat. Jadi menurut saya bagaimana Pak
kerepotan lah Pak Menteri Kesehatan ini dari sisi komunikasi publiknya. Kenapa? Karena pemimpin tertinggi tidak memberi contoh yang baik gitu di tempat kerumunan. Oke, Pak Jokowi dokternya banyak di asupan gizinya pasti lebih bagus. Sebelum pergi pasti dicek oleh para Iya. dokternya sehat atau tidak. Tapi kalau orang nggak tahu gitu ya, rakyat-rakyat kecil kita di belakang tahunya, loh Pak Jokowi aja udah nggak pakai masker, ya ngapain kita pakai masker gitu. Ya. Ya, memang susah juga kalau seandainya kebijakan dari seorang menteri itu tidak mendapatkan supporting gitu ya, tidak mendapatkan dukungan gitu dari Pak Presidennya sendiri. Kan dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan tetap menyarankan kita tetap memakai masker, terutama kalau kita sedang berada di luar rumah pada sebuah kerumunan yang besar dan sebagainya. Dan kalau di pasar kita lihat kemarin Pak Jokowi sempat memborong 4 celana panjang dan sebagainya gitu, dan kerumunannya ya pastilah seorang presiden masuk pasar orang tentu antusias. Nah, kalau kita melihat seperti itu ya sebetulnya agak miris juga ya Mas Hersu, karena seharusnya yang mendengarkan uh, ucapan atau saran dari seorang menteri justru harus presidennya sendiri begitu yang memberikan contoh kepada rakyat kan. Nah, itulah artinya sekarang pun kita belum memiliki kebijakan antisipasi begitu ya terhadap COVID yang sekarang masih sangat merajalela di Cina. Bahkan masih belum terjadi penurunan yang signifikan begitu, dan Ya, 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 negara-negara ya. lain sudah melakukan menerapkan kembali begitu terhadap para pendatang atau turis atau dan sebagainya dari Cina ketika masuk ke negara mereka itu cukup ketat gitu. Di Kita Indonesia belum. ini belum. Iya, iya, iya. Dan mobilitas manusia sekarang itu sangat tinggi kan, Iya, mobilitas betul. global itu. Jadi dan kita Mhm. ingatkan dulu juga bagaimana penularan COVID. Jadi hati-hati ya, ada gelombang baru soal COVID ini. Jangan lengah. Jadi menurut saya tetap saja jaga protokol kesehatan ya. Pokoknya jangan banding-bandingin, jangan Anda merasa kayak Pak Jokowi juga, beda levelnya. Kan gitu. Nah, Beda vitaminnya. soal keterangan-keterangan ini yang saya kira mungkin mulai banyak hilang dari negara kita. Kemarin kita tuh ribut soal Perpu tentang Omnibus Law juga. Itu kan juga menurut saya itu contoh yang sangat buruk dalam soal tata kelola negara dan terutama dalam penegakan hukum ya Mbak ya. Bagaimana sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemudian diterpedo begitu saja oleh Pak Presiden dengan menerbitkan Perpu. Dan kemudian ada orang-orang, ada yang kita ngerti, ada akademisi yang saya kira memang sangat cerdas dan paham tentang hukum seperti Pak Mahfud MD yang ini ngerti soal hukum tata negara, terus kemudian wakil menteri lah sekarang yang saya lihat selalu wakil menteri Menkumham juga profesor dari UGM juga. Profesor Edi ya, itu yang selalu saya lihat kalau dalam setiap kali persoalan-persoalan hukum sekarang yang disuruh pasang badan dia dari Menkumham. Kok bisa gitu membiarkan ada seorang presiden melakukan hal semacam itu? Bayangkan kan. Jadi kita gimana nggak frustrasi kita hidup di negara seperti ini ya, negara kita kalau ada persoalan kemarin waktu undang-undang KUH pidana Pak Profesor Edi juga dengan santainya dia menyatakan ya memang tidak bisa semua kita menyenangkan semua orang ketika diundang-undangkan KUHP itu Pak ya. Ya kalau memang tidak ada kepuasan ya silahkan datang ke Mahkamah Konstitusi. Itu cara yang elegan katanya. Elegan bagaimana kita datang ke sana ke Mahkamah Konstitusi yang sekarang sudah jadi guardian of government, guardian of power gitu. Setiap kali apapun hal yang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu akan ditolak dengan alasan legal standing, dan kemudian kalau toh sedikit dicelah oleh Mahkamah Konstitusi ya, Perpu ini kan diberi celah lah, disebut unconstitutional bersyarat selama 2 tahun masih ada yang harus diperbaiki, termasuk juga proses sosialisasinya yang tidak melibatkan partisipasi publik itu. Ya tiba-tiba Presiden langsung mengeluarkan Perpu saja. Ini kan menurut saya waduh gimana ya kita hidup berbangsa bernegara ini. Iya, dan kemudian Pak Jokowi kemarin kan juga ketika di Tanah Abang gitu mengatakan bahwa ya soal kontroversi ini hasil dari dikeluarkannya Perpu ini, beliau mengatakan ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tapi semua kan bisa kami jelaskan. Iya jelaskan, tapi penjelasannya itu menjadi kontroversi itu tadi menjadi anti klimaks atau bukan merupakan kesinambungan atau dia justru mencontohkan ya kepada warga supaya taat hukum gitu kan. Nah, dalam hal ini
sekarang ini sudah para pengamat, para profesor, saya lihat para ahli hukum dan kemudian mereka yang menjadi aktivis dan berkecimpung di soal hukum ini sudah semuanya mencerca gitu ya, mencerca kebijakan Pak Jokowi ini karena memang betul-betul dinilai tidak menjalankan, tidak amanah terhadap keputusan atau tidak amanah konstitusi terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut begitu. Jadi kan ini sebenarnya amanahnya kan untuk dibicarakan kembali begitu kan dengan DPR. Dan kemudian setelah masa reses pada tanggal 10 nanti DPR itu akan membicarakan soal Omnibus Law ini. Nah, jadi masih ada waktu 1 tahun. Kenapa dikeluarkan Perpu? Padahal kalau Perpu itu pada keadaan kegentingan yang memaksa, seperti Mas Hersu kemarin ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan. Jadinya kan jadi terbalik seperti itu. Waktunya masih panjang, tapi seolah-olah bahwa waktunya sudah sangat pendek dan ini menjadi sesuatu hal yang mengancam negara, begitu mengancam ekonomi negara, keamanan negara, ketahanan negara dan sebagainya. Kalau tidak segera ada undang-undang, ada kepastian. Kalau menurut Pak Jokowi ini kan untuk memberikan kepastian kepada investor. Tapi para ekonom juga malah mengatakan ini justru tidak memberikan kepastian terhadap investor. Investor justru merasa insecure karena bagaimana sebuah undang-undang itu kemudian diperpukan, dibaliknya diperpu dan kemudian perpu itu kan nanti akan menjadi undang-undang begitu. Nah ini jadi apa ya terbolak-balik begitu. Saya khawatir sih ini Mas Hersu sesudah keluarnya Perpu ini malah justru ada semakin tidak ada kepastian hukum dan kemudian bahkan juga ada yang sudah mengatakan bahwa ini menjadi pintu masuk atau alasan untuk memakzulkan presiden dan sebagainya. Saya rasa kalau menurut apa yang dikatakan oleh Jumhur Hidayat, terus kemudian Said Iqbal gitu ya, mereka adalah para ya istilahnya pimpinan para buruh. Saya rasa ini demo akan menjadi besar lagi ini Mas Hersu. Mereka punya alasan kuat untuk melakukan demo karena apa-apa yang diamanahkan untuk dibicarakan kembali dengan melibatkan masyarakat, begitu kan? Itu kan salah satu alasan kenapa itu kemudian menjadi inkonstitusional bersyarat begitu ya. Salah satu alasannya keterlibatan publik itu tadi. Nah, ini apa-apa yang ada di dalam itu tetap saja hampir sama dengan Omnibus Law. Perpu itu hampir seperti hampir sekian persennya kebanyakan ya sama persis seperti yang ada di Omnibus Law. Ya, ya, ya. Ya, ini memang apa ya? Betul-betul semua diabaikan ya di negara ini aturan-aturan hukum. Dan kan menurut saya sebuah negara seperti kita ini negara demokrasi itu yang paling pertama dulu kan itu tiang utamanya itu adalah hukum ya, gitu ya. Ini kalau ngomong tiang utama saya jadi teringat bagaimana ceramah Pak Mahfud MD di Masjid Akbar ya di Surabaya Al-Akbar tahun berapa lupa saya beberapa waktu yang lalu yang mengingatkan bahwa sebuah negara itu akan runtuh gitu kalau hukum itu tidak tegak gitu dan prinsip itu adalah keadilan itu yang paling utama gitu dan saya kira itu prinsip dan itu yang terjadi kan selama ini orang selalu menyatakan kenapa soal ada radikalisme, ada terorisme dan sebagainya hampir semua para ahli sepakat bahwa munculnya itu karena adanya ketidakadilan. Jadi ketika keadilan itu tegak, saya kira itu semua bisa ditegakkan gitu loh. Ini menurut saya jadi menarik. Makanya kemudian saya kira ini kan teman-teman pasti juga yang aktif di media sosial sekarang sedang mengamati ini sangat viral banget nih Mbak. Unggahan dari Anies Baswedan ya calon presiden dari Nasdem. Bagaimana dia bercerita tentang sindirannya luar biasa ini bagaimana demokrasi itu mati di sebuah negara terus dia belajar dalam kasus yang kebetulan kan kemarin tanggal berapa ya Lula da Silva itu mantan presiden Brasil di tanggal 1 Januari ya dia dilantik kembali menjadi menjadi presiden di Brasil. Terus bagaimana cerita terjadi pada waktu itu sebelumnya kan muncul sayap kanan itu presidennya Jair Bolsonaro gitu ya. Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kalau dalam terminologi ini masuk di mana sayap kanan atau sayap kiri kalau dalam terminologi di Barat ya. Kalau kita kan kanan itu Muslim, kalau kiri itu yang nasionalis dan sosialis dan komunis itu di kiri gitu ya. Kiri luar komunisnya itu sosialis, kiri agama dan tengahnya nasionalis gitu. Nah kalau di sana kanan itu liberal kan gitu ya, nah gitu. Nah jadi ini menjadi menarik Mbak, menurut saya kita merenungkan karena dia bikin How Democracy Die gitu ya, bagaimana itu ada juga sebuah buku dan menurut saya jangan-jangan iya ya demokrasi di Indonesia ini sudah mulai
mulai mengalami kematian gitu, dan hanya formalitas saja, dan kok kebetulan itu situasinya seperti, kan biasa ini kalau Anies Baswedan menyampaikan sesuatu ini pasti ada Ada. backgroundnya lah gitu ya, kenapa dia menyampaikan seperti itu gitu. Apalagi kemudian saya membaca ada statement dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang mengatakan kemungkinan koalisi perubahan itu bisa batal, meskipun dia tidak menggunakan alasan yang sama dengan Anies, yang dia menyebutkan kalau ada satu pihak yang lain merasa tidak setara, nah itu bisa batal. Padahal kan kita tahu sebenarnya faktornya bukan hanya itu yang menjadi, pasti ada operasi-operasi politik sendiri terhadap Nasdem, dan juga ada operasi-operasi politik terhadap Anies Baswedan. Kita kemarin sekarang lagi rame di media sosial juga bagaimana hasil investigasi Tempo yang menyebutkan bahwa KPK itu rupanya memaksakan untuk menetapkan status dari status hukum dari Formula E gitu, ditingkatkan dari penyelidikan penyidikan tanpa tersangka. Ini kan, dan ini yang kemudian mengundang Bambang Wijayanto ya, mantan komisioner wakil ketua KPK juga bilang udah gila ini negara, di mana-mana namanya kalau sudah ditetapkan dari penyelidikan ke penyidikan itu ya sudah ada tersangkanya. Itu loh Mbak. Aduh, saya benar-benar serius. Mungkin menarik kalau kita bahas ini Mbak, soal status dari Anies Baswedan di media sosialnya Mbak. Iya, saya juga melihat itu sebagai sesuatu yang kita sekarang sedang mengalami, apa kalau bisa dikatakan anomali hukum atau anomali keadilan gitu ya Mas Heru, sesuatu yang tidak adil kemudian dipaksakan untuk disebut adil, sesuatu hukum yang tidak tegak kemudian ditegak-tegakkan, mengatakan bahwa ini adalah hukum yang sebenarnya begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang dicontoh begitu ya ke bawahnya, karena memang presiden juga melakukan itu begitu Mas Heru. Ya memang berkaitan dengan tadi Mas Heru mengatakan demokrasi itu tadi, ya ini saling berkaitan ya, sepertinya apa yang sekarang ini fenomena pencapresan begitu, dan di mana juga ada operasi di baliknya, di balik pencapresan itu, bahwa kemudian diusahakan hanya ada 2 calon dan sebagainya. Kemudian juga ini pertama kalinya begitu ya ada seorang presiden yang merasa berhak dan kemudian ikut campur kepada siapakah yang bisa menjadi presiden berikutnya, atau dia ikut mengendorse presiden berikutnya, yang merasa bahwa seolah-olah ini yang ada di benak kita jadinya ya, bahwa Pak Jokowi ini seolah-olah memiliki perasaan bahwa negara ini akan tidak baik-baik saja kalau seandainya presiden berikutnya itu bukan seperti saya begitu ya, bukan tidak bisa meneruskan program saya dan sebagainya begitu. Padahal Pak Jokowi sendiri dulu ketika menggantikan Pak SBY kan juga dia memiliki program sendiri, dia memiliki pandangan sendiri, dia memiliki kecerdasan sendiri yang dia tidak harus semuanya itu program Pak SBY itu kemudian bisa diteruskan 100%, bisa juga dimodifikasi dan sebagainya. Begitu itu adalah hak dari presiden yang berikutnya. Tapi tampaknya sekarang ini yang terjadi sebaliknya, dari wacana 3 periode, terus kemudian perpanjangan masa jabatan dan sebagainya, terus kemudian juga seperti semua yang ingin mencapres itu harus izin Pak Jokowi, mereka meminta restu dan sebagainya, sepertinya mereka di bawah tekanan dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang pandangan yang tidak elok kalau menurut saya ya. Bukan seperti itu negara demokrasi yang kita inginkan begitu. Kontestasi itu menjadi tidak setara gitu antara satu dengan yang lain. Ada partai yang memang partai yang ada di rezim begitu ya. Tapi tidak begitu seharusnya, bahwa kalau seandainya partai yang kita satu koalisi terus kemudian lebih di-endorse, terus kemudian ya biarkan saja rakyat ini memilih begitu, biar semuanya sesuai dengan keadilan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, karena tantangan di masa depan tentu beda dengan tantangan di masa begini. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah milik generasi berikutnya, bukan lagi milik generasi Pak Jokowi, generasi saya dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat cara berpikir Pak Jokowi yang mungkin tetap menginginkan sesuatu itu seperti kehendaknya, yang membuat salah satunya ya sekarang Perpu ini ada. Jadi dan ini Pak Jokowi, saya rasa Pak Jokowi harus sangat berhati-hati ya, karena apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi harus mendengarkan gitu ya, apa yang voice itu yang datang dari
dari seberang begitu, tidak hanya mendengarkan voice yang ada di sekelilingnya Pak Jokowi, karena bisa jadi yang di sekeliling Pak Jokowi itu adalah noise gitu ya, hanya untuk menyelamatkan keinginan mereka masing-masing, partai masing-masing, golongan mereka masing-masing. Sementara yang ada di seberang itu kan beragam. Beragam, mereka belum tentu mereka bagian dari bagian dari partai, mereka belum tentu bagian dari anti rezim dan sebagainya. Begitu banyak di antara mereka adalah orang-orang netral, orang-orang yang tidak berambisi untuk naik jabatan, menjadi pejabat dan sebagainya begitu. Nah, ini beberapa ini yang perlu Pak Jokowi dengarkan dan orang-orang di sekeliling Pak Jokowi dengarkan tentang Perpu ini, Mas Hersу. Tampaknya kalau menurut saya sih mereka harusnya mendengarkan ya apa suara-suara yang ada di luar, yaitu bahwa Pak Jokowi dianggap telah melecehkan MK begitu, Mas Herssu, dan kemudian misalnya seperti dari YLBHI begitu, Muhammad Isnur, dia menilai bahwa Perpu itu adalah merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme dari pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian misalnya dari siapa? Dari LBH Jakarta begitu ya, dia mengatakan bahwa itu sama sekali tidak dilatar belakangi oleh kegentingan yang memaksa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Nah, itu seperti yang selalu kita diskusikan. Sama seperti aktivis-aktivis di luar juga melihat seperti itu gitu. Terus kemudian misalnya oleh Denny Indrayana, Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Ini tidak hanya Denny, beberapa saya baca juga para pengamat juga mengatakan demikian. Ini Pak Jokowi sebaiknya apa ya, Mas Herssu, menelaah lagi semua keputusannya tersebut, karena ini memang betul-betul uh, buruh kita juga terkena, masyarakat umum terkena. Omnibus Law ini kan ribuan aturan yang ada di situ begitu. Dan serahkanlah ini kepada DPR untuk kemudian membahas itu bersama dengan pemerintah, atau DPR tidak membahasnya sendiri, membahasnya bersama pemerintah begitu. Ya, ya. Oke, jadi memang tidak terlalu berlebihan kalau kemudian Anies tidak nyebutnya, dia cuman memberikan sinyal-sinyal. Tetapi yang Anda harus catat bahwa pasti sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Anies ini berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan informasi yang dia punya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia ini. Coba mari kita bacakan ya statusnya Anies Baswedan itu, dan kemudian kita uji di lapangan apa memang ada tanda-tanda semacam itu gitu kan. Kalau toh mungkin belum sesuai dengan ada di lapangan, mungkin itu belum berlangsung, tapi itu akan tiba juga gitu ya. Oke, coba saya baca ya Mbak, ini status di Facebook agak panjang, tapi menurut saya menarik. Kalau teman-teman mau lebih detail bisa sih nanti melongoknya sendiri ke Instagramnya Anies Baswedan. Nah, ini dia menulisnya begini. Menghabiskan awal tahun bersama Mikael ini putra dari Pak Anies Baswedan ya, dengan menonton The Age of Democracy. Ini film tahun 2019 di Netflix. Ini film sudah lama tapi tetap sampai sekarang relevan dan masih jadi perbincangan. Ini dokumenter yang dibuat oleh Petra Costa, sinias perempuan milenial dari Brazil. Bercerita tentang era demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden. Tadi kita singgung bagaimana Lula da Silva, mantan presiden, itu kembali lagi menjadi presiden. Ini dia dari sayap kiri, dari aktivis buruh ini, Lula da Silva ini. Dokumenter ini lalu bercerita tentang upaya penyingkiran terhadapnya melalui pengadilan yang kontroversial atas tuduhan korupsi, walau pada 2021 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya. Kita jadi mengkait-kaitkan ini dengan soal Formula E yang kita singgung ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Bagaimana tadi disebutkan bahwa sekarang dinaikkan statusnya tanpa tersangka gitu. Setelah kelihatannya Firly Bahuri tidak berhasil meyakinkan para penyidik dari KPK untuk untuk meningkatkan Anies jadi tersangka gitu. Dengan alasan nanti kalau toh ternyata salah kan bisa di SP3 gitu, karena sekarang undang-undangnya KPK itu bisa SP3. Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brazil membuka jalan bagi Jair Bolsonaro. Menonton dokumenter ini mengingatkan pada buku How Democracies Die, bahwa ada 3 tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan dan tak disadari. Pertama, kuasai wasitnya. Ganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara netral dengan pendukung status quo. Gimana tuh Mbak? Terjadi belum itu? Iya, di sini dalam hal ini kita melihat
kuasai wasitnya. Kalau dalam hal kita melihat misalnya dalam hal pilpres atau pemilu, kuasai wasitnya artinya kuasai KPU artinya itu. Bawaslu, begitu. Ya, Dan ada itu sudah Bawaslu di berjalan. situ. Ya. Iya, Bawaslu. Semuanya yang ada di situ adalah orang-orang Pak Jokowi, begitu ya. Ada orang-orang yang tadinya memang ada di apa, yang di endorse itu misalnya yang di KSP. Kalau yang KPU di daerah, mereka yang tadinya juga bekerja di pemerintahan, begitu ya. Mereka-mereka yang memang pendukung dari rezim, begitu bisa dikatakanlah demikian, atau mereka yang berasal dari organisasi dan organisasi tersebut adalah pendukung dari Pak Jokowi, begitu. Dan Itu itu yang KPU-nya ya. ya. Terus Terus Mahkamah Konstitusi. betul. Bagaimana kita ingat Ya. ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian memperpanjang usia masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Ya. dari 60 menjadi 70 tahun. Dan itu kemudian dianggap barter politik ya, karena Betul. menjaga di situ. Kalau ada hakim Hakim Mahkamah Agung yang dianggap sudah dikasih konsesi tapi ternyata dia tidak kok merugikan kepentingan para oligarki ini, ya dicopot. Itu salah satunya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Aswanto. Betul. Kan jadi Bisa ditarik, bisa dicopot. Iya. Dari situ udah kelihatan nih mulai kuasai. Siapa lagi? Ya kalau ada beberapa yang misalnya penguasaan itu ya terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang jangan lupa Mas Ersu, di MK juga ada adik ipar dari Pak Jokowi. Oh iya. Ya oke. Itu sih itu kita nggak boleh terlalu masuk secara personal gitu ya, karena orang jatuh cinta mungkin nggak bisa diatur gitu ya Mbak. Tetapi cuman mengingatkan saja di masa lalu. Ini saya nggak ngomongin di masa lalu deh. Itu biasa kan para perkawinan di antara keluarga raja-raja itu biasa kan gitu. Ini bagian dari proses realignment politik gitu loh. Iya, betul. Kalau di antara raja-raja kita ingat misalnya menikahkan adik seorang raja dengan raja yang selama ini menentang gitu ya. Itu kemudian adalah untuk upaya untuk melemahkan dari kerajaan tersebut begitu, atau untuk memasukkan ke dalam kroninya. Ya oke, itu yang kedua di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kepala daerah? Nah, kan sudah terjadi. Sekarang ini masuk ke tahun 2023 ini nanti akan lengkap 272 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota yang akan itu jadi pejabat gubernur ya, pejabat bupati, pejabat wali kota. Dan ini otomatis ini kan jadi mereka ini kan nanti ya orang-orang ini juga akan mengendalikan birokrasi di pemerintahan masing-masing. Seperti terlihat pada Heru bagaimana dia powerfulnya walaupun dia cuma pejabat gubernur gitu. Dan Anda bayangkan dengan 272 itu, kalau nggak salah gubernurnya ada 9 ya Mbak ya. Jadi tolong dikoreksi nanti yang benar mana. Berarti kan ada 263 kota dan kabupaten yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, dan itu lebih dari 50% total dari jumlah kota dan kabupaten di kita ini. Saya angkanya mesti diupdate lagi, 514 saya ingat kota dan kabupaten, seingat saya begitu. Jadi artinya itu lebih dari 50%, 60% bahkan lebih itu ya. Jadi udah mulai diatur, bener nih ya. Ini tahapan pertama ini udah bener nih. Nah, belum lagi kalau kita ngomong soal Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya, itu memang menjadi semacam kewenangan dari presiden. Jadi wajar kalau kemudian dia presiden pasti akan memilih orang-orang yang berada di lingkar dekat kekuasaannya. Sekarang Kapolrinya adalah ajudannya. Tapi itu tidak bisa sepenuhnya dinisbahkan kesalahan kepada Pak Jokowi karena itu kan tradisi yang lama juga, rata-rata presiden seperti itu, kecuali Pak SBY ini banyak sekali ajudan Pak SBY yang tidak jadi penguasa gitu. Nah, ini kan juga menarik, dan kita lihat mungkin TNI, saya kira ini hanya persoalan waktu nih, menantu Pak Luhut akan jadi Panglima TNI ya, karena sekarang sudah jadi kepala staf, jadi Pangkostrat. Ini kan satu tahap lagi ke kepala staf Angkatan Darat, dan dari situ tinggal lompat saja ke TNI. Itu yang kedua. Nah, mari kita bacakan yang ketiga. Yang kedua, yang pertama menyambung dulu dari apa yang dikatakan Mas Ersu tadi, itu dimulai dengan diangkatnya Pak Tito Karnavian jadi Menteri Dalam Negeri, dan beliau ini adalah mantan Kapolri dari kepolisian, sehingga itu sangat kita kemudian yang berikutnya kita sangat bisa melihat bahwa kemudian banyak yang diangkat sebagai penjabat begitu adalah dari kepolisian juga begitu. Jadi jadi mereka semua memang ada di dalam lingkaran tersebut begitu. Jadi memang disiapkan dulu landasannya, kemudian yang berikutnya adalah tangan-tangan panjang yang kemudian ada di sekeliling atau yang ada di daerah, di banyak daerah begitu.
Udah, ini pas ya. Pertama tadi ya, syarat bagaimana negara, bagaimana demokrasi itu mati. Yang kedua, singkirkan pemain lawan, singkirkan lawan politik dengan cara kriminalisasi, suap atau skandal. Gimana, Mbak? Iya, iya. Jadi yang pertama tadi sebelum dia disingkatkan, yang pertama adalah peraturan bahwa pilkada dilakukan serentak sehingga ada yang diundur 1 tahun, ada yang diundur 2 tahun. Mungkin kalau untuk Anies ini dia diundurnya sampai kemarin dia tahun 2022. 2022, berarti 2 tahunan ya Mas Hersu, karena dia dari Oktober ke yang berikutnya begitu sampai 2024. Nah, itu kebijakan itu banyak sekali pengamat atau ahli hukum yang kemudian mengatakan bahwa itu sengaja dikeluarkan supaya Anies ini kan menjadi lemah karena dia tidak menjabat lagi begitu kan, dia Nggak punya panggung. dia tidak punya panggung tapi ternyata dia malah punya panggung begitu. Yang lebih besar. Lebih besar. Sayang sekali kalau menurut dan kemudian ini kemudian juga disiapkan untuk sisi hukumnya. Nah, ini sudah tepat sekali apa yang terjadi di sisi hukum, apa yang dikatakan Anies kalau kita boleh kontekskan itu berkaitan dengan apa yang sekarang terjadi di KPK. Begitu kan Mas Hersu. Jadi soal Formula E ini akan terus berlangsung, akan terus terjadi di apa namanya di otak-atik begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa dari anak buah Pak Firly Bahuri yaitu para penyidik itu sepertinya tidak bisa menemukan apa-apa, dan kemudian juga sesama pimpinan KPK juga saat ini mereka sudah tidak banyak bersuara lagi seperti sebelumnya begitu. Sebelumnya kan ada pimpinan KPK juga yang mendukung, tapi sekarang sepertinya hanya Pak Firly saja yang masih menginginkan hal ini terjadi gitu. Ya, walaupun sebenarnya tetap banyak pendukungnya Pak Firly. Ada orang seperti Alex Marwata itu jelas dalam posisi. Iya, Alexander Marwata mungkin ya. Ya, Karyoto direktur penindakannya juga, deputi penindakan juga dalam posisi yang sama. Ini kan yang mendukung Pak ini. Pimpinan-pimpinan lain masih belum sepakat soal itu kan gitu. Iya, iya, betul. Sehingga Anies memang tidak bisa ditersangkakan dalam hal ini begitu karena memang tidak kuat, dan seperti dikatakan mereka harus mempunyai 2 alat bukti begitu ya untuk menjadikan Anies ini tersangka, dan sampai sekarang mereka sulit sekali untuk menemukan 2 alat bukti tersebut, dan karena 2 alat bukti tersebut memang menjadi keharusan begitu kan dari peraturan komisi dan kemudian juga merujuk kepada undang-undang KPK sendiri begitu. Kalau tidak ya tidak bisa diajukan ke Tipikor, dan kemudian ketika itu tidak bisa terjadi kabarnya akan diubah perkomnya gitu, akan diubah peraturan komisinya di sana begitu. Dan kalau seandainya peraturan komisi itu diubah hanya untuk dengan target mentersangkakan Anies, maka dianggap itu nanti akan kemudian akan berhadapan-hadapan dengan undang-undang KPK begitu. Ya. Ya seperti sekarang harinya Perpu ini juga Mas Hersu akan berhadapan, Perpu berhadapan dengan undang-undang. Nah, Perkom yang diusahakan nanti untuk diganti supaya bisa menjerat Anies begitu, itu juga akan berhadapan dengan undang-undang KPK. Ya, oke. Jadi nyambung yang kedua ya, singkirkan pemain lawan, singkirkan lawan politik, dan sebenarnya kalau kita urut-urut sebenarnya tahapan itu udah lama Mbak, belum tidak hanya sekedar penundaan pemilu, tetapi dengan PT 20% itu kemudian diikuti dengan ditariknya semua kekuatan partai politik dalam kubu pemerintah. Dan kita tahu, kita ingatkan dengan masuknya PAN itu 81,9% kursi di parlemen itu sudah dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah. Jadi sebenarnya kemarin dengan masuknya PAN itu harusnya, ini kita ngomong harusnya, itu sudah selesai, permainan itu sudah selesai. Kenapa? Karena tidak ada calon dari oposisi yang bisa maju, karena kalau PKS dan Demokrat itu tidak memenuhi syarat, tidak sampai 20%. Tiba-tiba kok dilalah Nasdem membelot. Nah, ini berkaitan dengan itu bisa dikriminalisasi ini kalau menggunakan teori ini tadi ya. Nah, ini proses yang tarik menarik dengan Nasdem ini kok sampai sekarang juga masih kayak gojak-gajak gitu ya. Nasdem itu kelihatannya maju mundur dan masih tetap ingin berada dalam lingkaran kabinet. Itu kan menunjukkan itu bahwa kita sama-sama tahu lah bahwa kalau orang pernah ada di kementerian itu pasti itu gampang mudah dicari jadi kesalahan-kesalahannya. Ada yang betul-betul memang kasus-kasus korupsi, tapi bisa juga karena persoalan-persoalan administratif. Itu bisa loh ya. Pokoknya bisa ketemu deh caranya. Jadi masuk ini kriteria yang kedua, masuk ya Mbak ya. Ya, masuk, dan kemudian jangan lupa operasi terhadap Demokrat yang pernah terjadi di mana Demokrat akan diambil alih gitu. Ya, oke. Itu ya, singkatkan lawan. Yang ketiga ini
ganti aturan mainnya, ubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggengan kekuasaan. Ya ini kan berkaitan, ini juga masuk banget ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk apa mengamandemen undang-undang dasar ya, dan kemudian kalau toh Oke. tidak ada upaya amandemen nggak bisa karena sudah ditentang juga oleh partai-partai pengusung pemerintah. Sekarang kan akhirnya ada upaya kedoknya yang digunakan adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Dan kita tahu kan meskipun debatable, orang menyebut debatable, Undang-Undang Dasar 45 itu tidak mengatur tentang masa jabatan hanya 2 periode. Hanya disebut di situ, yang asli ya itu hanya Ya. disebut bahwa ya itu dipilih setiap 5 tahun sekali, dan kita tahu prakteknya yang terjadi pada masa Orde Baru akhirnya itu Pak Harto bisa sampai 7 periode kan gitu. Jadi ini macam-macam cara. Sekarang ini modusnya adalah memanfaatkan momentum karena banyak sekali senior TNI juga dan juga Pak aktivis-aktivis yang ingin mengembalikan UD 45 gitu ya. Saya bisa memahami ada keinginan-keinginan semacam itu, terutama berkaitan dengan peran dari utusan golongan dan utusan daerah itu yang sekarang juga sangat diabaikan gitu ya Mbak ya. Dan kita sering pernah membahas juga soal sejarah bagaimana anak-anak sekarang ini kelihatannya tidak paham bahwa Indonesia yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terbentuk atas peran dan kontribusi yang luar biasa dari para raja-raja Nusantara itu kan besar sekali ya. Nah sekarang anak-anak sekarang lihat kalau raja-raja Nusantara pakai pakaian kerajaan kebesaran kejayaan dianggap itu cosplay, dianggap lucu-lucu, karena dia nggak tahu sejarahnya seperti apa gitu, dan mereka ini kan sekarang merasa diabaikan gitu, punya kontribusi besar kok sekarang malah diabaikan gitu loh Mbak. Saya bisa memahami dari sisi-sisi itu, meskipun dalam beberapa hal poin lain saya tidak sepakat dengan soal kembali ke UUD 45 itu. Tapi ada banyak hal yang mungkin logikanya Pak Nyala waktu itu oke, di adendum dong, yang jangan dilakukan apa, jangan di amandemen yang seperti sekarang karena udah berubah total gitu. Tapi kan pertanyaan saya lah, bagaimana mungkin Pak Jokowi mau kemudian menyerahkan kekuasaannya setelah nanti diperpanjang masa jabatan? Sekarang aja beliau itu kan mencoba berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatannya. Jadi kok menurut saya sebenarnya ini Anies itu bukan sedang membahas film yang di Netflix dan juga bukan membahas soal buku How Democracy Die itu tadi, tapi sebenarnya Anies ingin memberikan semacam bocoran kepada kita semua bahwa itu loh yang sekarang sebenarnya tengah terjadi di Indonesia, dan sebenarnya kita juga udah bolak-balik membahas soal itu gitu ya Mbak Aki. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi berkaitan dengan ini yaitu dengan ganti ya, singkirkan pemain lawan, kemudian ganti aturan mainnya. Ya ini juga berkaitan dengan penguasaan terhadap seharusnya misalnya antara rezim, kemudian dengan DPR itu kan mitra, tapi mitra yang saling mengawasi begitu ya, mitra yang dimana eksekutif itu diawasi oleh DPR, oleh dari legislatif dan kemudian oleh yudikatif dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita tahu bagaimana DPR itu kemudian dikuasai, kemudian dari DPD begitu ya yang jumlahnya 136 itu kemudian juga kita tahu sikap Pak Lanyala sekarang sudah berubah sebagai ketua DPD begitu ya, meskipun banyak diprotes yang tadinya sangat tegas begitu, terus kemudian sekarang malah menginginkan seperti yang dijelaskan oleh Mas Hersu tadi, dan juga bagaimana Bamsud atau Bambang Susatyo yang menjadi ketua MPR itu kemudian juga belakangan terakhir itu juga dia soal perpanjangan periode dan 3 periode dan sebagainya, dia malah seolah-olah mengendorse hal tersebut begitu, memikirkan bahwa itu sesuatu yang kemudian dapat dipikirkan gitu, seolah sesuatu yang dapat alternatif yang perlu dijajaki, seolah-olah seperti itu. Nah ini kan memang seharusnya orang-orang yang mengerti hukum, paham hukum tidak seperti itu ya. Ini kan salah satu upaya untuk menyingkirkan lawan. Jadi semuanya harus berada di dalam lingkaran Pak Jokowi, tidak boleh ada lawan, kan seperti itu. Singkirkan lawan tidak pasti harus lawan itu dimatikan, tapi lawan itu justru dirangkul dan masuk ke dalam. Nah, kemudian soal Anies ini, dia tentunya tidak bisa dirangkul untuk masuk ke dalam, makanya itu kemudian diganti aturan mainnya, dia termasuk lawan yang harus disingkirkan dan sebagainya. Nah, ini tadi kalau Mas Hersu sudah membaca, ini harus diteruskan Mas Hersu supaya makin jelas. Narasi Anies ini harus diteruskan ke bawahnya, dibaca lagi. Oh, perlu dibacain lagi ya. Padahal saya Iya, merasa itu poin-poinnya penting. Oke, coba iya. saya lanjutkan gitu ya. Pelemahan demokrasi itu secara perlahan seperti itu dapat sebabkan shifting baseline syndrome.
yaitu perubahan secara bertahap dan perlahan hingga Iya. publik menjadi terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk. Betul. Kondisi yang penuh oleh praktek yang dulunya dipandang tidak normal dan tidak boleh dinormalkan dalam demokrasi, tapi karena perburukannya berlangsung perlahan maka tanpa disadari dianggap sebagai kewajaran baru. Nah, Nah, ini saya kira sampai di sini saja kita udah cukup ya dapat gambaran ya. Ini teori anu, Mbak. Teori memanggang kodok, memanaskan kodok ya. iya, Ya, iya. itu kan ada teori itu kan bagaimana kodok itu kalau dia dicemplungkan ke dalam air yang panas, yang dipanasin langsung itu dia langsung lompat kalau langsung panas. Tapi kalau panasnya perlahan-lahan, itu kodoknya itu tanpa sadar kemudian dia tiba-tiba mati. Itu saya kira ini maksudnya ya teori itu ya Mbak ya. Sekarang dan itu terjadi ya, orang merasa oke kok, fine kok gitu ya. Terus kemudian digelontorkan opini publik gitu bahwa Betul. sekarang ini tingkat kepuasan orang terhadap Pak Jokowi Betul. itu sangat tinggi ya. Karena itu kalau gitu kenapa nggak diteruskan? Saya kira ini bagian itu tadi Mbak, operasi ini tadi Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi semuanya dibuat perlahan-lahan, perubahan dibuat perlahan-lahan supaya orang tidak menyadari bahwa situasi setelah berubah, bahwa hukum sudah berubah begitu ya. Dan kemudian itu semuanya didukung dengan narasi-narasi ya, itu dalam hal ini oleh buzzer begitu kebanyakan untuk media sosialnya. Nah, biasanya kalau sudah heboh di media sosial terus kemudian memunculkan narasi baru, itu kemudian juga akan berefek kepada kehidupan offline gitu. Itu kan kehidupan online ya. Kehidupan offline pun itu akan berdampak karena seringkali saya bertemu dengan teman, dia merujuk kepada apa yang terjadi di media sosial. Enggak kok sekarang masyarakat seperti ini. Enggak kok pendapatnya sekarang seperti ini. Itu jadi kita sekarang antara batas antara online dan offline itu kita harus waspadai. Mungkin yang tidak kehidupan kota besar ya terutama, tapi kalau yang tidak tersentuh oleh kehidupan online mungkin adalah mereka yang tinggal jauh dari akses internet dan sebagainya. Mungkin masih tidak seperti itu. Tapi yang terjangkau internet sekarang ini jauh lebih banyak daripada mereka yang tidak jangkau. Dan yang terjangkau ini hidup di kota besar di mana kepadatan penduduk itu jauh lebih daripada mereka yang tinggal jauh di pedesaan, tinggal di tempat terpencil begitu ya. Dan jadi inilah yang Mas Ersu yang memang sudah disiapkan sehingga semuanya kita tidak merasa bahwa kita ada di era istilahnya di era dalam tanda kutip penjajahan yang baru begitu ya. Penjajahan yang baru, terus kemudian semuanya itu serba disimplifikasi begitu. Contohnya ya seperti Perpu ini tadi, dia tidak mau berproses begitu ya, berproses lewat DPR, lewat apa dan sebagainya, dan malah mengkhawatirkan kalau di DPR nanti malah justru ada yang dipangkas, ada dan sebagainya, sehingga dibuatkan Perpu. Itu salah satunya yang kita mungkin nanti, makanya Pak Jokowi juga tidak worry dengan berbagai protes yang ada sekarang, bahkan menganggap biasa gitu. Ya. Oke, ini luar biasa renungan yang disampaikan oleh Anis secara mendalam, refleksi, bukan hanya refleksi, saya kira bocoran, tapi dia juga mengencourage kita untuk jangan diam, jangan jadi kodok, gitu. Karena tanpa sadar sebenarnya kita ini diam-diam kemudian menjadi kodok yang di atas ketel yang sedang dipanaskan, gitu. Kita merasa nyaman, hangat, nggak tahu lama-lama itu air itu ketel itu mendidih dan kita mati terpanggang di dalamnya. Kita jangan seperti kita bukan manusia, kita bukan kodok, tapi kita manusia yang punya akal, dan makanya itu kenapa kita selalu mengingatkan untuk jangan diam ketika lihat kebatilan ya. Karena gitu tadi kejahatan itu akan menang kalau orang-orang yang baik itu selalu diam. Jadi makanya speak up, mari terus bicara bahwa ada situasi yang berbahaya buat negara kita. Dan ini seperti yang Anies sebut tadi, itu juga di bagian bawah dia bilang bahwa demokrasi itu gak take it for granted. Jadi otomatis bisa pokoknya terjadi begitu saja tanpa kita semua berpartisipasi dan kemudian kita semua bersuara ketika melihat penyimpangan yang terjadi. Saya kira kita hari ini ngobrolnya cukup panjang, tapi benar-benar menurut saya ini soal yang sangat serius diangkat oleh Anies ini, sangat serius nih Mbak. Dan buat Anda, saya bukannya mau membuat Anda kecewa, terutama para pendukung Anies Baswedan ini, siap-siap ya, sinyal yang diberikan oleh Anies Baswedan itu tadi itu bakal terjadi. Tapi ini menurut saya bukan persoalan Anies Baswedan atau bukan Anies Baswedan, tapi persoalan bagaimana masa depan kita berbangsa dan bernegara ya Mbak ya. Iya, kalaupun setidaknya keadilan itu belum datang kepada kita mengusahakan dan kemudian ini adalah untuk masa depan anak kita, cucu kita.
Itu yang selalu kita Belum ini. tentu ini orang kadang suka begini Mas Hersu, ngapain sih capek-capek begitu kan? Nah, justru kalau seandainya kita kalau di dalam Islam itu kan diajarkan kita tidak bisa menentukan hasilnya karena itu adalah hak dari Allah begitu ya. Tapi ketika kita berjalan di jalan keadilan, di jalan yang tengah berproses, tidaknya kita dicatat sebagai orang yang berjuang. Ikhtiar dulu ya. Jadi Ya. kalau dulu sekarang mungkin akan dicatat bagaimana jempol Anda itu. Nanti jempol Anda akan bersaksi gitu ya ketika dan mulut kita dikunci gitu kan. Nanti jempol kita yang akan bicara. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita dengan saya kira coba mari Anda semua endapkan lagi sebenarnya Anda itu siapa? Anda itu manusia atau Anda itu sebenarnya hanya sekelas kodok yang diam yang menikmati kehangatan yang pelan-pelan dinyalakan di bawah ketel tadi itu. Kita mesti pamit bagi ya. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Egy Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waras, salam 0%. Tetap 0% Wassalamualaikum ini karena warahmatullahi kalau Anda nggak mau jadi kodok, maka 0% jawabannya. wabarakatuh. Ya.